Kita akan memulai PA Jumat KD ini dengan tema respon untuk pertumbuhan iman yang akan dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang. Sebelum kita memulai PA Jumat ini, kita akan berdoa bersama. Mari. Kita akan menyanyi dulu satu lagu, Ku Perlukan Juru Selamat. Silakan, Amin. Mari kawan-kawan, ibu-ibu semua kita berdoa. Tuhan, hari ini kami boleh memasuki hari yang baru dengan anugerah dari Tuhan. Dan kami boleh bersekutu dengan teman-teman kami semua melalui PA Komisi Dewasa. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Frida. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah ini pimpin persekutuan PA wilayah ini, PA ini dari permulaan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kita akan menyanyi satu lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan dari KJ 454, Indahnya Saat yang Teduh.
saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Oke, baik, terima kasih Bu Yuri yang sudah membuka dan mengawali PA Dewasa kita pada pagi hari ini ya. Selamat pagi ibu-ibu yang selalu setia untuk boleh datang dan selalu rindu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tema respons untuk pertumbuhan iman. Ada sekitar 7 pasal ya, tapi kita tidak akan baca semua, kita akan baca sesuai dengan bagian-bagian yang penting saja dari pasal 13 sampai 19 yang akan menjadi bahan kita ketika kita membahas tema respons untuk pertumbuhan iman. Ya, mungkin sebelumnya kalau saya boleh bertanya kepada ibu-ibu semua,
Em, Kira-kira kondisi pertumbuhan iman yang saat ini sedang dialami, kalau angka 1 sampai 10 itu angkanya berapa? Ini kan tanggal 1 November ya, bulan yang baru ya. Angka berapa? 1 sampai 10. Satu tuh berarti rendah sekali ya, yang paling rendah, dan 10 itu yang paling tinggi. Artinya pertumbuhannya lagi hot-hotnya gitu ya, lagi semangat-semangatnya gitu. Atau mungkin sebaliknya lagi loyo, lagi lesu gitu. Jadi angka 1 atau angka 2 begitu. Baik, silakan. Siapa saja boleh boleh memberikan respon. Boleh dibuka mic-nya. Silakan. Mungkin kalau saya boleh bertanya dulu dengan Bu Yuri dulu deh ya sebagai MC kita ya Bu Yuri boleh ya. Kalau Bu Yuri itu pertumbuhan iman yang dirasakan posisi saat ini tuh berapa Bu? Antara angka 1 sampai 10. Jadi saya masih 6-7 lah Bu gitu. Karena iman itu kan seperti perjalanan kehidupan. Hmm. Jadi umur saya kan sekarang 70. Berarti saya nilai 1 itu 10 tahun, 2 20 tahun gitu. Karena Oh, iman itu ibarat perjalanan kan terdiri atas berangkat, ada di jalan, baru tiba. oke. Maka iman itu bukanlah tibanya, tapi sebaliknya iman itu berangkat dan berada di tengah jalan gitu. Jadi justru di dalam perjalanan kehidupan ini, nah itu iman kita tambah, 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 tambah. Gitu maksud saya itu, Pendeta Frida. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuri. Jadi di angka 67 ya Bu ya, sesuai dengan Ya, umur ya gitu. Berarti ya, jadi harapannya kalau bertumbuh. andaikan Tuhan kasih sampai 100 nih Bu, biar 10 ya. Amin, amin. Bu. Asal sehat ya Bu ya. Ya, ya, Apa ya? kasih kesehatan ya. Iya, baik. Soalnya kan Terima sesuai kasih. perjalanan kehidupan Bu iman itu Sesuai. menurut saya gitu. Oh ya, baik. Sesuai bertambah, tambah, Tambahnya ya, bertambah, bertambah dan bertumbuh ya begitu ya. bertambah ya. Baik, terima kasih. Kalau Bu Ya. Santia gimana Bu? Kayaknya sama juga sama Bu Yuri. Sama ya? Ya sedang-sedang sajalah enam Ya, 6 dan 7. Sedang, sedang ya. Oke, saya kalau boleh tanya satu lagi nih, Bu Miryanti gimana Bu Mir? terbuka ya. Udah terbuka belum? Belum ya. Udah, ya. Udah terbuka. Oke. Sebenarnya Siapa? Itu Ibu Mir udah tanya dibuka udah belum yang terbuka. saya Bu? Udah kali ya. Udah ya Bu ya. Udah kedengeran, Udah udah. ya Heeh. kedengaran ya. Ya. Mengenai 1 sampai 10 tuh, kalau Mm-mm. dilihat dalam perjalanan hidup saya, bukannya nggak naik, tapi kadang-kadang turun Bu gitu. Mengingat apalagi saat-saat ini ya yang begitu sudah jauh gitu ya. Seharusnya sudah jauh mungkin harusnya imannya sejauh itu gitu. Tapi ternyata karena kondisi badan ya, Iya. yang dulu inget Bu, sekarang tuh pelupa, sering Heeh. lupa gitu Bu. Heeh. Nah itu kadang-kadang saya juga menyesal gitu ya kalau baca Alkitab udah sampai pasal satu mulai 0 sampai 1 sudah harusnya 2 gitu ya. Tapi kok tadi Heeh. apa sih yang dibaca gitu? Padahal saya baca, bukan dengerin aja. Kan ada handphone yang bisa didengerin ya, Ya. Alkitabnya gitu. Jadi saya punya ada. Terus kok tadi yang saya baca tuh apa? Padahal rasanya tuh udah tahu lagi pasal 1 ya gitu. Tapi mengingat, oh iya, mungkin saya udah usianya tambah gitu. Mungkin hal itu tuh yang membuat bukannya saya tidak menuju ke sana gitu. Iya. Inginnya sih menuju ke sana, tapi karena keadaan fisik, keadaan kondisi badan juga itu kayaknya sampai saya berdoa, oh Tuhan, kok saya jadi bodoh sih ya, saya bilang gitu ya. Dulu banyak penyerahan, banyak apa merasa ya sudahlah saya yang alami ini Tuhan yang memberkati gitu ya. Tapi ternyata kadang-kadang hal-hal yang nggak mesti saya ingetin gitu ya, dia muncul. Malah yang saya harus ingetin mengingat keadaan nama teman atau apa gitu. Aduh susah banget. Apalagi firman yang saya baca pernah saya nanya sama salah satu pendeta ya.
kenapa saya udah baca tapi kok hilang gitu. Hilangnya tuh apa? Nanti hilang, nanti ada gitu, Bu. Makanya hal seperti itu juga mungkin, terus saya juga berdoa, ya Tuhan, pimpinlah saya. Saya tetap inginnya terus, terus, terus. Tapi mudah-mudahan dengan usia saya yang udah begitu jauh, yang seperti Yuri tadi bilangin, 1 tahun tambah 1 tahun, saya kan udah 88 kali turun naik. Nah itu mudah-mudahan Tuhan tetap menguatkan tentang kondisi badan sehingga kita apa yang kita inginkan itu terkabul ya Ibu ya. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih. Saya satu lagi, mau nambah satu lagi, Bu Cencen. Nah, Bu Cencen gimana nih kalau Bu Cencen nih? Cerita pertumbuhannya, Bu Cencen. Justru saya merasa kalau makin dengar firman makin kuat. Wah, Makanya saya ikut semuanya. Hampir semua saya ikut. Doa iya. pagi tiap hari nggak pernah itu. Hmm, hmm, hmm. Iya. Jadi kalau bisa dibilang kayaknya angkanya buat Bu Cencen 10 jangan-jangan nih ya. Enggak. Enggak, angkanya berapa, Bu? 11. 8 deh, Bu. Malah 8. lebih dari 10 ya. Betul sekali ya Bu Cencen, ini di doa pagi hadir ya kan. Kemudian kalau ada Perlensia di online datang, tapi yang offline Datang, juga dewasa datang. datang. PA dewasa juga datang. Pokoknya Heeh. gampang deh ketemu Bu Cencen dalam acara gereja, kegiatan gereja ya. Selalu hadir ya. Karena saya suka, Bu. Ya, Saya ya. rasa kalau makin banyak dengar firman, kayaknya banyak lebih kuat gitu. Betul. Setuju sekali. Makin banyak dengar firman, makin kuat, makin diteguhkan ya Bu Cencen ya. Iya, benar. Ya, nah oke. Kita akan melihat nih dalam perjalanan orang Israel, terutama di dalam pengalaman Yosua nih ya. Bagaimana mereka itu juga mengalami tantangan dalam pertumbuhan iman. Kalau kita mulai misalnya melihat ya dalam perjalanan mereka ternyata orang Israel juga tidak selalu ada dalam kondisi pertumbuhan iman yang eh, selalu naik gitu ya, lama-lama kayak naik gunung tuh sampai ke puncak gitu. Mereka juga mengalami hal-hal yang seringkali naik turun gitu ya, bahkan kadangkala menurun malah begitu ya, orang-orang Israel itu, bangsa Israel. Nah, kalau dalam pengalaman mereka yang akan kita baca dalam teks pasal 13 sampai 16 ini, misalnya kita mau lihat eh, ada tiga situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang pertama itu bahwa dalam perjalanan hidup rohani orang Israel, mereka bisa mengalami kenaikan yang tajam, ya. Jadi bagus begitu, kenaikan yang tajam dalam pertumbuhan, tapi bisa juga mereka mengalami kejatuhan yang curam. Jadi ada beberapa pengalaman-pengalaman yang kalau kita baca di dalam perjalanan orang Israel ya, dalam perjalanan lama itu mereka juga mengalami kejatuhan yang curam. Jatuhan yang curam mungkin yang paling terkenal tuh pada waktu orang Israel itu membuat patung lembu, anak lembu emas ya, yang mereka sembah pada waktu eh, Musa sedang menghadap Tuhan ke Gunung Sinai. Itu adalah kejatuhan yang sangat curam, yang paling curam. Juga misalnya kalau mereka lagi di padang gurun gitu kan, mereka sedang mengalami situasi di mana mereka lapar atau mereka haus, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka tidak memberontak kepada Musa, itu juga merupakan pengalaman mereka mengalami kejatuhan yang curam. Tapi juga ada saat-saat statis gitu, kayak kayak tawar-tawar aja gitu ya, relasi antara orang Israel dengan Tuhan gitu, seperti dingin-dingin aja begitu ya. Nah, di dalam kehidupan orang percaya sampai saat ini, di masa modern juga bisa begitu. Kadang kita mengalami situasi iman kita tuh naik, tumbuh secara tajam ke atas begitu ya. Kita penuh sukacita, kita penuh semangat gitu. Apapun badai hidup yang kita alami, kita tidak tergoyahkan gitu. Tapi bisa juga kita mengalami sebaliknya, kejatuhan yang curam, di mana kita kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan misi, kehilangan visi. Kita mulai merasa tidak ada gairah gitu ya, mengerjakan apapun nggak ada semangat gitu. Bahkan kadang juga tidak jarang orang-orang percaya bisa juga ada pada situasi putus asa, kehilangan harapan. Mereka-mereka yang mungkin sedang mengalami situasi berat
sakit penyakit, misalnya kok nggak baik-baik gitu ya. Terus kalau punya masalah kok bertubi-tubi, nggak habis-habis begitu. Itu mengalami kejatuhan yang curam. Seperti tidak lagi melihat kehadiran dan juga pekerjaan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Atau bisa juga saat-saat statis gitu, kayak biasa-biasa aja, kayak dingin, kayak hambar-hambar aja gitu ya. Ibarat saya tuh nggak ada garamnya gitu. Seperti itu relasi sama Tuhan gitu. Kita kayak dingin-dingin aja. Jadi hal yang sama terjadi juga pada kita, ya. Nah, tentu kita semua pengen ya hidup rohani kita itu terus bertumbuh begitu seiring usia, seiring berjalannya waktu. Kita kepengen itu semakin mantap, semakin kuat, semakin naik begitu ya. Kalau ibaratnya gunung tuh makin mendekat puncaknya gitu. Dan kalau bisa sampai di puncak. Kalau kita sampai di puncak rasanya kita gembira ya, kita senang, kita merasa puas karena dengan berlelah-lelah, bersusah payah kita naik gunung, akhirnya kita sampai juga gitu di atas ya. Siapa di sini yang pernah naik Gunung Sinai? Ada ibu-ibu yang udah pernah punya kesempatan naik Gunung Sinai? Ya, saya udah pernah ya naik sampai ke atas puncak Gunung Sinai. Wow, luar biasa ya. Setelah sampai tuh rasanya ketika naik, aduh sampai nggak nih ya gitu, karena begitu berat perjalanannya, gunung tinggi gitu ya. Nyampe nggak gitu ya. Eh, tapi puji Tuhan akhirnya bisa sampai juga. Kalau di Indonesia ini naik kemana ya? Ada yang sudah pernah ke Labuan Bajo. Labuan Bajo tuh ada gunung yang apa yang yang lumayan tinggi ya. Yang kalau kita di atas tuh kita foto kayak di uang, kalau nggak salah uang Rp500 apa ya, pemandangan dari atas gunung apa saya lupa namanya tuh. Atau mungkin yang pernah naik ke ini, ke mana tuh yang di Malang itu, Bromo. Gunung Bromo. Ada yang pernah ke Gunung Bromo? Pernah ya, Bu Sandria pernah ya? Ya, itu juga lumayan tuh ya, naiknya lumayan berat juga. Tapi kalau udah sampai di atas kita senang ya, kita gembira, kita puas. Demikian pula dalam perjalanan pendakian dalam iman kita. Kita inginnya tuh bertumbuh. Namun ada hal-hal yang bisa menghambat pertumbuhan kita. Dan karena itu diperlukan sikap-sikap yang menolong kita untuk bertumbuh. Ada sikap-sikap yang tidak menolong, ada sikap-sikap yang bisa menolong kita bertumbuh ya. Kita akan lihat dulu satu persatu ya. Misal kita melihat dalam Yosua pasal 13. Mari kita lihat Yosua pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan membacakan Yosua 13 ayat 1 sampai 7. Ya, nanti ibu-ibu melihat dengan seksama lalu bisa nanti akan menemukan informasi atau keterangan apa yang menjadi jawaban pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ketika Yosua sudah tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau sudah tua dan lanjut umur, sedangkan masih amat banyak negeri yang harus diduduki. Inilah negeri yang masih tersisa, semua wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di perbatasan Mesir sampai ke daerah Ekron di utara. Semuanya itu terhitung sebagai tanah orang Kanaan dan merupakan wilayah 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, dan wilayah orang Awi. Di sebelah selatan, juga seluruh negeri orang Kanaan, dan Meara, kota orang Sidon, sampai ke kota Afek dan ke wilayah orang Amori. Selanjutnya wilayah orang Gebal, dan seluruh pegunungan Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon, sampai ke Lebo Hamat. Semua penduduk pegunungan dari Libanon sampai ke Misrefot Maim, juga semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari hadapan orang Israel. Namun, undilah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri itu kepada ke-9 suku itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Oke. Nah, ibu-ibu semua, kalau kita melihat dalam teks yang kita baca tadi, ternyata ada suatu persoalan di mana Yosua itu mengalami kesulitan. Yosua kan dapat perintah dari Tuhan ya.
untuk bisa membagi tanah yang Tuhan janjikan kepada suku-suku Israel. Semua total ada 12 suku, tetapi satu suku tidak perlu mendapatkan tanah, yaitu suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi ini adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di Bait Allah. Jadi hidup mereka itu sudah ditanggung, mereka tidak memerlukan milik pusaka lagi gitu. Jadi hanya dibagikan kepada yang lain. Nah, kalau dilihat dari teks ini, apa yang menjadi kesulitan Yosua dalam melaksanakan perintah Tuhan? Itu ada 3. Ya, yang pertama, Yosua itu sudah lanjut usianya, ya. Tentu berbeda kekuatan dan semangat orang yang sudah lanjut usia maupun yang masih muda gitu ya. Saat itu umur Yosua sudah lanjut. Ya sudah tua, tetapi masih banyak sekali negeri yang mereka belum taklukkan. Jadi seperti kita ketahui bahwa tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada orang Israel itu bukan tanah yang kosong, ibu-ibu ya. Bukan tanah yang kosong, tetapi tanah yang sudah ada penduduknya. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan semua itu kepada mereka. Gitu. Nah, siapa yang akan berperang atau siapa yang akan menolong orang Israel untuk dapat menghalau bangsa-bangsa itu? Ya Tuhan sendiri gitu. Tuhan akan beserta dengan mereka, akan menolong mereka untuk bisa menguasai semua wilayah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan kepada orang-orang Israel. Nah, masalahnya adalah waktu berjalan demikian dan kemudian Yosua sudah sampai pada usia yang lanjut dan ia sudah menjadi tua. Sementara masih banyak negeri yang mereka belum taklukkan gitu ya. Itu yang pertama, usia Yosua sudah lanjut dan tua. Kemudian yang kedua, masih banyak negeri yang harus mereka duduki. Dan itu belum semuanya begitu ya. Dan yang ketiga adalah masalah undi nih, mengundi tanah yang akan diberikan kepada orang Israel. Jadi sistem undi ini dipilih untuk keadilan gitu. Kalau misalnya setiap orang boleh milih, kira-kira orang milihnya tanah yang bagaimana, ibu-ibu? Kalau boleh milih gitu. Ini tanah luas banget begitu ya. Ada banyak banget gitu. Biasanya orang kalau disuruh milih tuh milihnya yang gimana? Yang subur, yang bagus dong. Yes, yang subur, yang bagus, apalagi? Subur, bagus, yang letaknya posisinya paling oke ya kan? Paling strategis gitu. Misalnya dekat ke sumber mata air gitu kan? Nah, jadi gampang, nggak susah-susah. Ya subur tuh dekat ke mata air, lokasinya bagus gitu, apalagi lahannya luas begitu kan. Jadi pasti kalau milih orang mau milih yang terbaik dong gitu kan. Jadi kalau disuruh milih pasti nggak akan adil jadinya. Nah, supaya adil diundi gitu. Kalau zaman sekarang ada nggak ya kita bikin undian gitu supaya adil? Masih terjadi nggak ibu-ibu kita main undi-undi gitu loh supaya supaya adil gitu. Kayaknya sekarang mah nggak ada, mesti beli. Nggak ada ya. Maksudnya dalam misalnya di rumah gitu kita menerapkan kepada anak-anak gitu atau kepada cucu mungkin ya supaya adil gimana caranya nih. Ini ada 5 kado ya kan. Supaya adil gimana? Kadonya dibungkus sama kan, warna coklat semua. Jadi kan nggak tahu isinya kan. Kalau andai kan terbuka gitu, suruh milih pasti pilih yang paling bagus ya, bener ya? Paling bagus, siapa gitu? Paling mahal kali ya. Tapi karena semua dibungkus kertas coklat, nggak tahu nih isinya apa. Ya udah keberuntungan masing-masing deh. Ada yang ngambil kado yang kecil, tetapi ternyata paling bagus gitu. Ada yang ngambil kadonya gede, tapi ternyata biasa-biasa begitu ya. Ya, itu 3 hal tadi ya, ibu-ibu ya. Dari usia Yosua sudah lanjut, tetapi masih banyak negeri yang belum ditaklukkan ya. Dan kemudian juga dalam hal pengundian itu belum terjadi atau belum dilaksanakan sehingga sampai saat itu orang Israel tuh belum semuanya gitu mendapatkan
tanah perjanjian, masih banyak yang belum dapat begitu, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal 13 terutama ayat 6 dan 7, di situ tercantum atau tercantum bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua untuk membagi tanah, ya. Tadi saya bacakan di ayat 6 itu, 6 dan 7, ya. Semua dari mulai ini. Aku sendiri akan menghalau mereka dari hadapan orang Israel, namun undilah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh karena itu, bagikanlah negeri itu kepada ke-9 suku itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka. Jadi, demikianlah Yosua diperintahkan oleh Tuhan supaya tanahnya cepat dibagi gitu. Harus segera diserahkan kepada kepada orang Israel. Nah, saudara-saudara, kemudian yang berikutnya kita melihat di dalam Yosua pasal 14, ya. Sekarang kita melihat di Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Nah, ini kalau ada yang mau bantu baca boleh nih, ya. Yosua 14 mulai ayat 6 sampai 15. Ada yang mau membantu membacakan? Ini adalah tentang Kaleb. Kalau tadi tentang Yosua, ya, ini tentang Kaleb. Saya baca pelan-pelan, ya. Yosua pasal 14 mulai ayat 6 sampai 15. Orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku membawa pulang kepadanya laporan yang sejujur-jujurnya. Nah, ini satu poin, ya. Aku membawa pulang kepadanya laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati. Namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sekarang, lihatlah, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun hari ini. Namun hari ini pun aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatanku dahulu untuk perang dan kegiatan lainnya. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka, seperti difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai hari ini. Karena ia tetap mengikut Tuhan, Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron sebelumnya ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang terbesar di antara orang Enak, lalu negeri itu tentram tanpa perang. Oke, nah, saudara, dari teks ini, apa kekuatan rohani yang kita bisa lihat dari seorang Kaleb? Ada dua. Tadi sudah beberapa kali saya bacakan berulang. Ada dua. Apa yang membuat atau apa kekuatan Kaleb? Ada yang mau jawab? Silakan. Tetap mengikut Tuhan. Iya, tetap mengikut Tuhan dengan setia. Itu Penuh berulang-ulang, hati. ya. Di ayat 8, ayat 9, dan ayat 14. Tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa arti sepenuh hati? Dengan total gitu, ya, enggak setengah-setengah gitu.
bukan dengan setengah hati ataupun dengan terpaksa, tapi dengan sepenuh hati gitu. Inilah kekuatan Kaleb. Dan yang kedua adalah pada tadi ayat yang ke-7 tadi, bahwa dia membawa pulang kepada Musa laporan yang sejujur-jujurnya. Kalau kita ingat kan ada 12 pengintai ya yang disuruh mengintai oleh Musa dan lalu mereka pulang membawa laporan gitu. Mereka disuruh mengintai negeri Kanaan nih. Pergilah 12 orang ini, 10 orang melaporkan hal yang buruk, bikin kecut hati, bikin bikin lemah, bikin tidak bersemangat, bikin bikin jiper gitulah kalau istilah anak muda ya. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, sebaliknya mereka memberitakan bahwa Tuhan pasti memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Jadi kalau yang 10 itu melemahkan orang Israel, kalau yang 2 ini memberikan semangat, meyakinkan bahwa kita pasti akan bisa menguasai negeri Kanaan karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita gitu. Dan karena itulah di sini Kaleb bersaksi bagaimana dia terus mengikut Tuhan dengan setia sampai umur 85 tahun hari itu dia bilang begitu ya. Dan ya masih kuat seperti pada waktu Musa diutus. Jadi kalau ditanya apa sih hal-hal yang penting bagi kita untuk kita dapat terus bertumbuh dalam kehidupan iman kita, yaitu tetap mengikut Tuhan dengan setia. Ini penting. Tanpa sikap hati yang mau dan bersedia ikut Tuhan dengan setia, dengan sepenuh hati, kita akan susah gitu ya. Kalau Paulus itu punya moto hidup begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu lebih hebat lagi. Artinya tidak ada satu tantangan apapun yang bisa menghalangi Paulus untuk tetap setia kepada Tuhan. Buktinya apa? Di penjara dia banyak menulis surat. Surat Efesus, surat Filipi, itu ditulis dalam penjara. Jadi dalam kondisi yang paling susah, menderita, Paulus tetap bekerja, tetap memberitakan Injil. Itulah arti ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Enggak tergantung cuaca gitu. Kalau cuaca cerah ya saya ikut. Kalau cuaca mendung saya enggak gitu. Ini mau panas, mau hujan, mau angin, mau badai, Paulus tetap setia melayani. Kira-kira seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah jadi kalau kita mau pertumbuhan rohani kita itu menanjak terus seperti naik ke puncak gunung, maka hal yang paling penting kita miliki adalah kemauan dan kesediaan untuk tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, apakah Kaleb ini kemudian menginspirasi atau menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya? Iya, terutama kepada Yosua. Kaleb menjadi inspirasi buat Yosua. Mereka berdua menjadi 2 orang positif yang sama-sama saling mendukung, sama-sama saling menguatkan. Untuk apa? Untuk meyakinkan dan menyatakan kepada orang Israel bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa dan Dia pasti akan memberikan negeri yang dijanjikan itu kepada mereka. Nah, pertanyaannya nih sekarang buat kita nih, apakah si iman dan sikap-sikap kita itu telah jadi dorongan juga buat orang-orang di sekitar kita? Kalau tadi Kaleb kepada Yosua, kalau kita gimana nih? Kira-kira siapa orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai sasaran untuk kita bisa menjadi inspirasi? Kira-kira siapa saja yang bisa kita menolong mereka untuk bisa melihat keyakinan iman kita kepada Tuhan? Yang pasti orang terdekat ya. Ya mungkin itu keluarga kita. Kalau sudah punya cucu, kepada cucu kita. Kalau belum punya cucu, kepada anak mantu kita, begitu ya. Bagaimana mereka itu melihat inspirasi tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga mereka juga dapat didorong, dikuatkan untuk juga menjadi pengikut Tuhan yang setia. Saya terinspirasi dari mama saya. Mama itu sekarang sih beliau sedang sakit ya, tetapi waktu masih sehat, dari mulai saya masih kecil, itu saya selalu melihat mama itu kalau bangun pagi jam 4 gitu, dia selalu berdoa dan menyanyikan lagu-lagu gitu. Lagu-lagu pujian. Jadi kami dari kecil udah terbiasa tuh. Pagi-pagi mama pasti udah bangun, dia baca Alkitab, dia menyanyi terus setiap hari seperti itu. Ya, kadang-kadang juga itu pagi-pagi rutinnya seperti itu, sudah rutin gitu ya. Tapi
di jam yang lain kalau mama lagi sedang senggang atau dia sedang santai gitu, dia baca Alkitab. Mungkin kejadian sampai Wahyu udah berulang-ulang kali itu. Kelar satu putaran, ulang lagi seperti itu. Jadi kami anak-anak eh, mendapatkan contoh yang baik bagaimana orang tua mengajak anak-anak itu terus tumbuh dan hidupnya boleh selalu diarahkan dan diserahkan kepada Tuhan. Ya, bagaimana dengan pengalaman ibu-ibu? Mungkin ada yang mau bercerita, sharing. Bagaimana sebagai oma atau sebagai mama atau sebagai mertua gitu. Jadi inspirasi buat keluarga. Silakan kalau ada yang mau sharing. Saya percaya bahwa kita ibu-ibu yang saat ini ada di Zoom ini ya, pasti punya pengalaman-pengalaman mungkin dari orang tua ya, atau mungkin dari orang-orang dekat yang memberi inspirasi sehingga sampai saat ini kita tetap dapat setia gitu ya, setia ikut Tuhan, setia melayani gitu, setia jadi berkat. Pasti ada ya. Walaupun mungkin belum belum mau sharing ya, belum ya. Kalau ada boleh loh sharing-sharing juga ya. Tentu akan sangat menguatkan. Nah, oke, itu Kaleb. Tapi kita lihat ada yang lain nih. Misalnya dalam Yosua 17 sekarang kita lihat ada suku yang lain yang berbeda banget dengan Kaleb ya. Yosua 17 ayatnya yang ke-14 sampai 18. Yosua 17 ayat 14 hingga 18. Bolehkah saya minta Bu Sandria membantu membacakan, Bu? Ya, 17 ayat ayat 14 sampai 18. 14 sampai Sampai 18. 18. Ya. Berkatalah keturunan Yusuf kepada Yosua, "Mengapa engkau memberikan kepada kami hanya satu bagian tanah menjadi milik pusaka melalui undi? Padahal kami bangsa yang besar jumlahnya. Bukankah Tuhan sampai sekarang memberkati kami?" Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau kamu memang bangsa yang besar, pergilah ke hutan dan bukalah lahan bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah keturunan Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup luas bagi kami, dan semua orang Kanaan yang tinggal di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang tinggal di Betsin dengan semua kotanya maupun yang tinggal di lembah Yisrael." Lalu Yosua berkata kepada keturunan Yusuf, kepada Efraim dan Manasye, "Kamu memang bangsa yang besar jumlahnya dan mempunyai kekuatan besar, sehingga bukan hanya satu bagian yang menjadi milikmu melalui undi. Pegunungan itu pun akan menjadi milikmu, karena masih hutan kamu harus membukanya dan memilikinya sampai sedalam-dalamnya. Kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan mereka kuat." Ya, baik. Terima kasih Bu Yuri. Jadi, saudara-saudara, em, orang atau keturunan Yusuf atau Bani Yusuf ini protes gitu ya. Mereka mengeluh gitu. Kan kami ini bangsa besar gitu. Kok kami dapat bagian yang kecil? Sebetulnya bagian yang kecil itu sama gitu semua. Kan namanya juga diundi gitu ya. Sama. Artinya karena diundi ya dapatnya apa ya kita harus bersyukur untuk menerimanya gitu. Nah, namun mereka ini mengeluh ya, mereka bersungut-sungut mengatakan bahwa jumlah kami gede kenapa dapatnya kecil lah, itu kan hasil undian gitu ya. Lalu solusi yang ditawarkan oleh Yesua adalah apa? Ya kalau memang mau lahan yang lebih besar supaya cukup gitu ya untuk seluruh penduduk,
pergilah ke pegunungan, bukalah hutan yang ada di situ gitu. Lalu milikilah itu. Artinya mereka bisa saja mendapatkan lahan yang lebih besar. Dan itu didapatkan dengan berusaha ya. Mereka harus berjuang untuk menghadapi penduduk negeri di mana pegunungan itu di dihuni atau diduduki, lalu mereka mengelola gitu, mengolah hutan, membuka hutan dan mengolah demikian rupa sehingga bisa menjadi tempat mereka tinggal. Jadi itu solusi yang diberikan. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa kalau tadi orang-orang Kaleb dan sukunya itu menjadi orang yang benar-benar mengedepankan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, ya. Dan karena itu Tuhan memberkati mereka, tetapi ada juga kecenderungan dari suku yang lain di mana mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapat gitu. Sehingga mereka kemudian mengeluh dan bersungut. Nah, dalam kehidupan kita, mengeluh dan bersungut ternyata bukan sebuah solusi yang baik. Kita harus mencari cara, mencari jalan bagaimana memenuhi apa yang menjadi harapan kita gitu. Tetapi keadilan dirasakan oleh semua orang. Ya, kalau kamu dapatnya itu ya sudah, terimalah dengan penuh sukacita itu ya artinya maksudnya ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang orang percaya, orang Kristen itu bisa bertindak seperti Yusuf, mengeluh bahwa kita itu mendapatkan sedikit, ya. Padahal kita belum menggunakan sepenuhnya apa yang kita miliki. Contoh, perumpamaan tentang talenta. Masih ingat ya, perumpamaan tentang talenta. Yang satu mendapatkan 5, lalu kemudian dia melipat gandakan, yang 5 itu jadi 10. Lalu yang satu lagi dapat 2, jadi 4. Tapi yang satu mengeluh, kenapa cuma 1 gitu ya. Bahkan kemudian menuduh si majikannya itu, si tuannya itu mau enak-enakan aja gitu, terima untung aja gitu. Dan kemudian dia memutuskan untuk mengubur talentanya gitu. Dan ketika tuannya pulang, yang dikubur itu yang dikembalikan gitu. Dia tidak melakukan apa-apa. Padahal kalau dia bekerja, maka yang 1 talenta itu akan menjadi 2 talenta. Demikian seterusnya. Nah, semoga kita nggak seperti itu ya. Tuhan memberikan kepada kita banyak berkat. Kita tidak usah melihat berkat yang dimiliki orang lain gitu. Tapi kita fokus kepada berkat yang ada pada diri kita. Kalau kita fokus kepada berkat yang ada pada orang lain, nanti kita jadi membanding-bandingkan. Setelah itu apa? Muncul rasa iri hati. Kenapa ya saya nggak bisa punya seperti yang dia? Ya, percayalah, kalau apa yang kita rindukan itu di mata Tuhan baik untuk kita, Tuhan pasti kasih. Gitu ya. Jadi kita tidak usah kecil hati atau merasa ya saya cuma punya ini, enggak. Tapi kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, ibu-ibu saya sangat tertarik ya, di Bali itu kalau yang pernah ke Bali di Pantai Kuta kan suka ada tukang pijat ya. Pernah nggak dipijat di Pantai Kuta atau di pantai-pantai lain? Itu tukang pijatnya nggak berebutan loh, nggak berebutan customer gitu. Bahkan kalau ada temennya tuh ya yang dapat tamu dibantuin gitu, nggak berebutan gitu, nggak apa tarik-tarikan gitu. Kenapa? Waktu itu saya pernah tanya, kok di sini seperti itu ya? Maksudnya setiap orang tuh siapapun yang dapat tamu nggak ada masalah tuh. Oh, jawab mereka begini, setiap orang tuh sudah diatur sendiri-sendiri rezekinya sama Tuhan gitu. Jadi kita tidak usah khawatir gitu, tidak usah kemudian jadi sikut-sikutan gitu. Kita misalnya menjelek-jelekan, udah jangan sama dia mijatnya nggak enak gitu, udah sama saya aja, nggak ada tuh seperti itu di sana ya. Mereka semuanya ya pokoknya kalau dapat tamu ya bersyukur, kalau nggak dapat mereka bantuin temannya yang mendapatkan tamu sehingga semua semua mereka jadi saling support gitu ya. Karena meyakini bahwa Tuhan memberikan berkat yang cukup kepada setiap orang dengan caranya sendiri. Nah, kalau kayak gitu hidup kita jadi damai ya, hati kita jadi ringan ya. Kita nggak usah pusing dengan berkat yang ada pada orang lain gitu. Tapi kita fokus kepada berkat yang kita punya dan kita bersyukur dan kita gunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Oke, nah terakhir ya kita melihat itu di Yosua 18 ayat 1 sampai 10. Ya. Yosua 18 ayat 1-10, tapi kita nggak usah baca semua bagiannya, tapi saya hanya mau memperlihatkan pada ayatnya
yang ketiga. Jadi di sini ceritanya adalah ada 7 suku yang belum menerima milik pusaka. 7 suku tuh belum menerima, apa masalahnya? Ayat 3. Berkatalah, saya baca saja mulai ayat 1 sampai 3 ya. Seluruh umat Israel berkumpul di Silo. Mereka mendirikan kemah pertemuan di sana. Negeri itu telah takluk kepada mereka, tetapi di antara orang Israel masih tersisa 7 suku yang belum menerima bagian milik pusaka mereka. Berkatalah Yosua kepada orang Israel, sampai berapa lama lagi kamu berlambat-lambat untuk pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi di sininya nih, masalahnya adalah mereka tuh menunda-nunda ya, lambat-lambat begitu. Padahal tanah itu, negeri itu sudah siap untuk diduduki, sudah siap untuk ditempati, Tuhan sudah kasih sama mereka gitu. Tetapi mereka lambat-lambat gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yosua pada ayat 4, Yosua kemudian meminta mereka mengajukan 3 orang dari 3 suku. Nah, 3 orang dari tiap suku. Jadi 7 suku tadi masing-masing mengutus 3 orang ya. Lalu 3 orang itu kemudian berarti ada 21 orang yang menjelajah negeri itu lalu membaginya gitu. Bikin catatan ya, kemudian membuang undi. Gitu ya. Jadi 7 suku yang belum mendapat itu kemudian mereka disuruh mengirimkan 3 utusan. Jadi total ada 21 orang, lalu disuruh menjelajah ke seluruh wilayah itu, bikin catatan, lalu membuang undi untuk membagi menjadi 7 bagian. Gitu. Nah, jadi ternyata salah satu hal yang menghambat pertumbuhan juga adalah karena suka menunda, suka lambat-lambat gitu ya, nggak sigap, nggak cepat begitu ya. Dalam hidup orang percaya sampai sekarang juga bisa terjadi seperti itu ya. Berkat Tuhan sudah diberikan, tapi kitanya lama-lama gitu, lambat-lambat untuk menerima atau menyambutnya, padahal kita sudah mendapatkannya. Jadi kalau sudah mendapat berkat Tuhan harus sigap, cepat sambut berkat itu, kemudian kita kelola berkat itu supaya bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi saudara ada tiga hal yang bisa kita lihat dari bacaan-bacaan kita. Yang pertama adalah janji Allah diberikan kepada orang-orang Israel, ya. Dan ada seorang Kaleb yang punya iman yang teguh dan taat. Inilah yang menjadi inspirasi. Untuk bertumbuh dalam iman, kita perlu mempunyai iman yang teguh dan taat. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan yang dua nih. Yang dua nih apa? Yaitu seperti Bani Yusuf yang mengeluh dan kurang iman. Dan juga jangan seperti ketujuh suku yang menunda-nunda, ya. Jadi hal yang mendorong kita untuk bertumbuh dalam iman adalah kalau kita punya iman yang teguh dan kita mau taat ikut Tuhan sepenuh hati. Sementara hal yang dapat mendorong kita untuk tidak bertumbuh atau mengganggu pertumbuhan iman kita, kalau kita sering mengeluh, bersungut-sungut, kurang iman, dan juga suka menunda-nunda. Ya, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, jangan kita berlama-lama, jangan tunda-tunda. Tuhan, inilah aku, utuslah aku, pakailah aku menjadi berkat bagi kemuliaan. Nah, oke, ibu-ibu, itu yang menjadi pesan dari Yosua pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-19 ya. Kalau waktu kita cukup panjang, kita bisa baca semua, tapi mungkin nanti ibu-ibu bisa baca sendiri ya. Seluruh pasal dari Yosua 13 hingga 19. Kita menemukan apakah sikap yang bisa membantu kita bertumbuh, tapi juga ada sikap yang menghambat kita untuk bertumbuh. Begitu. Oke, adakah pertanyaan atau mungkin sharing dari ibu-ibu semua? Mari silakan. Saya mau itu menjawab yang untuk Ibu Miryanti tadi. Bu Mir, itu kita mempunyai iman kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak kuat. Itu tidak apa-apa, sebab yang penting itu namanya kita manusia ya. Bukan kuatnya iman kita atau besarnya iman kita,
Tapi yang penting itu Tuhan mengasihi kita. Itu jadi kasih Tuhan lebih besar dari iman kita. Kalau udah dikasihi Tuhan, iman kita mau lemah pun kita tetap dikasihi Tuhan. Jadi kadang-kadang manusia emang iya, kadang-kadang kita kan gimana ya menghadapi sakit gitu. Aduh kok Tuhan nggak tolong saya ya gitu. Suka punya pikiran yang aduh saya gimana ya begini gitu. Tapi nggak apa-apa. Semua itu kita bisa lewati dengan mengingat kasih Tuhan lebih besar dari iman kita itu aja Bu Mil. Terima kasih. Iya, makasih Bu Yuri. Jadi Tuhan emang penuh pengertian ya. Dia mengerti kita sedalam-dalamnya ya. Ya walaupun iman kita kurang, bahkan Ya, iman kita tekor ya, gitu ya, ya, ibaratnya nggak apa-apa. ibaratnya apa tuh tangki bensin kita tuh lagi Ya, kosong gitu ya. ya, Tapi no problem ya Bu Yuri ya, ya. jangan kecil hati ya. Yang penting Tuhan mengasihi kita itu. Ya, betul. Yang penting itu dia. Yang penting Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihi. Karena itu udah janjinya Tuhan ya. Iya, betul. Ya. Terima kasih Bu Yuri. Ah, silakan kalau ada yang lain mungkin mau bertanya atau mau nambahin sharing. Saya mau tanya Iya, silakan. em, tentang kehidupan iman kita ini seperti orang belajar begitu. eh Kalau kita belajar sesuatu yang sederhana, maka kita taunya sudah mengerti atau menguasai masalah itu kan lalu ada ujian begitu. Kalau kita belajar sedikit, nanti ujiannya juga tidak akan sulit begitu. Sehingga saya ini sempat berpikir, aduh jangan terlalu imannya terlalu kuat begitu. Sebab nanti kalau imanmu terlalu kuat, nanti Tuhan kasih ujian yang susah begitu. Sehingga takut, udah segini aja. Soalnya takut menghadapi, aduh nanti apa yang akan terjadi untuk yaitu seperti soal ujiannya kan jadi sulit gitu. Jadi ya datar-datar saja. Itu pandangan saya. Saya antara mengerti bahwa itu salah, tapi eh, ke kemanusiaan saya itu mempertahankan enggak. Saya nggak mau dapat masalah yang supaya hidup lebih nyaman gitu ya. Pandangan itu gimana ya, Bu? Berpikir kalau kamu imannya kuat banget, nanti yang Tuhan kasih itu akan sulit-sulit banget gitu. Aduh. Menarik sekali Bu Lea ya. Terima kasih banyak Ibu. Pertanyaannya menarik sekali. Ya, memang semua orang itu kalau suruh milih pengennya di comfort zone ya, zona nyaman ya. Suruh pindah rumah, enggak ah, aku di sini aja, aku udah kenal lingkungan, aku udah tahu orang-orangnya, pasar di mana, apa. Kalau suruh pindah tuh susah begitu ya. Nggak usah jauh-jauh, pindah tempat duduk di gereja tuh. Ah, itu juga susah tuh. Udah biasa duduk di situ, suruh pindah tempat lain, waduh itu susah sekali ya. Karena kita udah nyaman di situ gitu. Tetapi ada kalimat bijaksana mengatakan begini, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Artinya bertumbuh itu pilihan. Kalau kita memilih untuk bertumbuh, kita harus siap dengan konsekuensi bahwa kita akan jadi tidak nyaman gitu. Tetapi eh, kalau sudah kita lewati, maka kita akan semakin meningkat begitu. Dan percayalah bahwa Tuhan itu kalau memberikan kepada kita atau mengizinkan kita diuji, ujian itu sesuai dengan kekuatan kita. Kadang kita aja yang kurang percaya diri. Saya bisa nggak ya? Saya mampu nggak ya? Gitu. Jadi ada dua kemungkinan Bu Lea. Yang pertama kita kita enggan keluar dari kenyamanan, comfort zone kita. Tapi konsekuensinya adalah kalau kita tetap bertahan di situ, kita nggak akan bertumbuh. Atau yang kedua kita kurang percaya diri. Kita pikir kita nggak bisa gitu. Kita pikir kita nggak mampu. Tapi sebetulnya Tuhan sudah kasih kita kemampuan. Ya, Tuhan kasih kita kemampuan untuk bisa melakukannya. Ah,
ada sebuah buku apa namanya? Saya lupa persis judulnya, tapi maksudnya gini, bangunkan raksasa dalam dirimu, gitu loh. Raksasa itu tuh tidur gitu. Sebetulnya kita tuh punya kemampuan yang banyak, tapi kita biarkan tidur. Contoh nih, eh, kalau suatu hari kita lagi terancam dikejar-kejar anjing gila gitu, tiba-tiba kita bisa lompat tembok ya. Tapi waktu kondisi baik-baik aja kita nggak bisa gitu lompat tembok itu. Tapi waktu kondisi sedang genting, kritis, di mana kita terancam, tiba-tiba kita bisa lompatin tembok. Jadi sebenarnya tiap orang tuh punya gitu, punya kekuatan itu, tetapi dia dibangunkan gitu. Dia kayak raksasa yang tidur. Dia perlu trigger, perlu 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 cambuk tertentu untuk bisa bangun gitu. Perlu shock terapi gitu boleh ya kira-kira. The power of kepepet itu namanya. The power of Iya, kepepet. iya, the power of kepepet betul sekali. Ya, jadi Tuhan tuh menciptakan saudara kadang orang lupa ya. Kita semua itu adalah orang terbaik, bener nggak? Karena yang menjadikan kita itu adalah dari sekian juta sperma hanya satu bukan yang juara membuahi telur, ya nggak? Berarti kan itu yang terbaik, yang terhebat. Jadi kita semua ini, semua manusia itu orang-orang yang paling hebat. Cuman kadang-kadang kita lupa gitu dan kita merasa tidak percaya diri. Padahal kemampuan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Begitu, Bu. Jadi memang kita kalau mau bertumbuh, kita harus berani. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberikan kita ujian atau cobaan yang melampaui kekuatan kita ya. Begitu kata Paulus ya. Kalaupun kita dicobai, itu sudah dalam perhitungan Tuhan. Dan dia pasti akan menolong kita untuk bisa melewatinya. Jadi boleh juga sekali-sekali kita coba lawan gitu comfort zone kita gitu ya. Saya kalau comfort zone itu saya misalnya saya ambil contoh ya, saya kan soal olahraga ya. Saya suka olahraga tuh olahraga plank. Plank itu kayak sit up, kayak push up tapi nggak bergerak gitu, statis gitu. Itu yang paling enak tuh cuma 30 hitungan. 1, 2, 3, 4 sampai 30 tuh begitu saya tuh nyaman. Tapi kalau saya mau lebih baik, badan saya lebih segar, lebih bugar, saya menambah gitu. Tapi kalau menambah tuh, wah capeknya bukan main gitu. Eh, tapi saya harus mencapai itu dan ternyata bisa gitu. Sampai 60. Sampai 60 kemudian diulang 3 kali gitu. 60 istirahat dulu 1 menit. Dan 60 hitungan lagi, istirahat lagi 1 menit. Sampai 3 kali. Jadi harus keluar dari kenyamanan kita gitu. Jangan kita bertahan dalam kenyamanan, nanti kita tidak akan bertumbuh dengan lebih baik gitu. Harganya memang lumayan sih. Tapi kalau sudah lewat, untung saja saya mau gitu mencoba atau melakukannya. Kalau enggak, ya udah kita biasa-biasa saja gitu. Belajar juga, belajar bahasa juga itu kan kalau di comfort zone. Ah, udahlah, aku begini-begini aja lah, udahlah nggak usah yang aneh-aneh gitu. Tapi belajar bahasa, misalnya belajar bahasa apa gitu yang susah gitu kan, atau menambah keterampilan nih misalnya gitu. Kalau kita berhasil untuk eh, mencapainya, kita akan pada saat itu kita akan merasa puas dan lega. Oh ya, untung ya saya masih mau belajar. Itu. Demikian Bu Lea, semoga sharingnya bisa bisa menjawab ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, Baik, terima belajar. kasih. Ya, Belajar berani ya, Bu. ya, Deltanya tetap mungkin gitu ya. Saya sekarang kan menyimpulkan. Jadi ya, kita di SD ujiannya apa, tingkat kesukirannya misalnya 1 senti gitu, nanti iya, di SMA kita kan sudah lebih pintar, dikasih ya, kesulitan, tapi deltanya itu tetap begitu. Mungkin begitu, saya sekarang nangkepnya begitu. Kalau kita melihatnya dari keadaan kita SD, kelihatannya sulit banget ya. Masalah yang kita hadapi itu sulit banget, tetapi dari kondisi Tuhan menyiapkan kita sudah cukup betul, tinggi, betul, maka naik terapnya itu juga tetap betul, begitu ya. Mungkin begitu ya berpikirnya. betul, betul, Ya betul, harus belajar ya untuk betul. berani melangkah ke situ. Betul sekali, tepat sekali Bu Lea, harus berani. Kayak bangunan kan, pada waktu dibangun tuh kan pasti sudah memperhitungkan angin, memperhitungkan semua hujan panas.
Jadi bangun tuh kokoh gitu. Walaupun pada waktu dibangun tidak ada hujan, tapi sudah diperhitungkan. Tuhan juga begitu. Menciptakan kita sudah memperhitungkan. Tuhan tahu kok kita punya kekuatan apa gitu. Cuma kadang-kadang kita nggak pede. Ayo jadi MC. Jangan gitu kan. Eh, Atau disuruh berdoa nih. Ayo mimpin doa. Oh jangan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau dan kita berlatih, Allah bisa karena biasa kan gitu. Lama-lama kan kita bisa. Awal-awal mungkin belum bisa, deg-degan gitu ya, nervous gitu. Tapi lama-lama nggak deg-degan. Bu Yuri gitu nggak Bu? Hari ini Bu Yuri MC ya. Gimana Bu? Awal-awal jadi MC. Mungkin bisa cerita sedikit apakah masih deg-degan sampai sekarang atau gimana Bu? Mulai takutnya udah mulai hilang gitu. I- Ya sekarang udah mulai takutnya udah mulai hilang Bu Frida. Baru-baru masih takut gitu. Baru-baru masih takut ya. Iya. Mm, Saya Takut ada nih salah. ya, takut salah ya. Mm. Ya, saya pernah ada nih salah satu anggota jemaat ya, aktivis juga. Dia bilang pokoknya saya disuruh apa aja boleh, tapi jangan suruh saya berdoa ya, gitu. Pokoknya saya jangan disuruh berdoa. Saya nggak berani. Terus saya bilang coba deh ditulis dulu. Saya ya udah ibu buatin deh gitu, buatin kayak pendek aja gitu kalimatnya, dia baca. Lama-lama akhirnya lepas tuh kertas bacanya. Terus lama-lama malah doanya lebih bagus lagi dari doa saya. Hebat ya, gitu. Emang mesti berani keluar dari comfort zone ya. Mm-mm. Orang Islam kan begitu, comfort zone-nya di Mesir kan Bu, ya kan? Mesir comfort zone-nya suruh keluar ke tanah perjanjian, waduh itu bersungut-sungut terus sepanjang jalan gitu kan. Tapi padahal yang mereka akan dapatkan adalah tanah perjanjian gitu. Cuman untuk mencapainya mereka harus, yaitu tadi mengalami banyak sekali tantangan. Kalau enggak ya mereka jadi budak tetap di Mesir. Mana? Boleh pilih comfort zone, tapi tetap jadi budak atau jadi bangsa merdeka dan mendapatkan tanah perjanjian. Begitu. Terima kasih. Baik. Oke, sudah cukup. Ibu-ibu kita bisa akhiri. Atau masih ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Oke, kalau sudah cukup, apakah kita mau ada lagu yang masih mau dinyanyikan atau kita akan masuk dalam doa? Ada satu lagu lagi ya Bu ya. Oke, baik. Sungguh indah kabar-Mu yang hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa,
Ibu-ibu di foto ya. Ya. 1, oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, makasih. Terima kasih, Arman. Kita menyanyi bersama El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Baik, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kasih penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam sepanjang hidup beriman kami, terutama dalam perjalanan kami bertumbuh, bertambah hari, bertambah membaik, bertambah hari, bertambah menguat, bertambah hari, bertambah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami semua Tuhan, berkatilah kami dengan semua apa yang ada pada kami, supaya melaluinya iman percaya kami terus diteguhkan, dikuatkan, dan hidup kami boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk PA Dewasa yang terus boleh hadir untuk menjadi wadah, fasilitas bagi kami semua, belajar bersama, bertumbuh bersama dalam iman, dan semakin ditolong oleh Tuhan menjadi seperti orang-orang yang Tuhan kehendaki. Karena itu berkatilah PA Dewasa dan semua tim yang menghandle, yang mempersiapkan PA Dewasa ini, sehingga
melalui acara ini, setiap peserta yang hadir juga boleh terus bertumbuh dan belajar bersama di dalam kehidupan iman. Saat ini kami bersama-sama mau bersukacita dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada bulan November ini merayakan ulang tahunnya. Untuk Ibu Mira, Ibu Novianda Mulyawan, Ibu Rustina Darmawan, Ibu Yuriwarti Sutarna, Ibu Mimping Soekardi, Bu Catherine Jumali, Ibu Lisa May, Ibu Emilia Setiawan, Ibu Tan Giok Mei, Ibu Feni Wijaya, Ibu Heni Hartono, Ibu Evi Anggraini, Ibu Eli Setiawan, dan Ibu Wahyuni Yahya. Tuhan, kami bersukacita dan sangat berbahagia dengan hadirnya mereka di tengah-tengah persekutuan kami di keluarga besar Komisi Dewasa. Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga hidup mereka terus berlimpah dengan sukacita. Mereka boleh mengalami tubuh yang sehat, dan semangat Tuhan percayakan semua yang menjadi harapan, impian dan cita-cita Tuhan yang wujudkan surut dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Berkati dimanapun mereka berada dan pakailah mereka menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pada hari ini, seluruh aktivitas kami dan semua tugas-tugas kami. Biarlah kami boleh menikmati hari ini dengan gembira karena Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa syafaat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti PA Dewasa hari ini. Kita akan PA Dewasa lagi tanggal 6 Desember 2024 dengan tema Tampakkan Nilai Kristiani ya mungkin ini ya. Dengan Saudara Bima dari Yosua 20 sampai 21. Terima kasih. Sampai jumpa di tanggal 6 Desember. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Frida yang sudah memimpin PA Dewasa hari ini. Terima kasih Bu Yuri, terima Ya. kasih juga untuk ibu-ibu semua. Satu lagi pengumumannya Bu Jangan Yuri. lupa ya nanti hari Rabu depan 6 November ada persekutuan Komisi Dewasa di GKI Samanhudi seperti biasa di lantai 3 jam 10 pagi. Terima kasih. Oke, Nah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Terima Terima kasih Bu Sanduya. Terima kasih Terima Bu kasih Sandria. Arman. Terima Terima kasih kasih Pendeta Frida. Arman. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Terima kasih Bu Sampai Sanduya. jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Ya.